Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ternyata ada lembaga survei yang merilis bahwa Anies Baswedan elektabilitasnya semakin naik ya, sampai nanti pada tahap survei dari Poltreking ya elektabilitas Anies naik setelah Mohaimin deklarasikan cawapres ya. Ketika melihat hal itu begitu kan ya, potensi-potensi mereka begitu ya. Bahkan ya, kenapa sekarang ini begitu ada lembaga survei yang kemudian Anies Baswedan ya di urutan yang nomor buncit terus begitu kan ya. Pada hakikatnya, pada realitas ya dan perkembangan di masyarakat begitu, Anies Baswedan begitu diminati yang sangat luar biasa begitu ya. Maka kata Anies Baswedan ketika mengatakan bahwa lembaga survei itu juga cari nafkah begitu kan. Artinya ada yang bayar mereka begitu ya. Artinya selama ini yang berkembang di masyarakat bahwa masyarakat sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga survei karena pada ujung-ujungnya begitu kan ya, menentukan salah satu calon ya untuk memenangkan itu pasti ada bayarannya. Tidak mungkinlah begitu tiba-tiba independen begitu. Dapat dari mana uangnya untuk menggaji karyawan mereka begitu. Tapi dalam sebuah realitas dari survei Poltreking ini begitu kan menunjukkan dari trak kenaikan Anies Baswedan dari katanya 19% itu akan menjadi naik begitu kan menjadi 4% begitu. Mengapa dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu stagnan begitu kan? Ya pada hakikatnya nanti cobalah ya ketika Anies Baswedan nanti daftar di KPU, nanti mungkin ya ada perkembangan yang sangat luar biasa. Dan bahkan di satu sisi walaupun lembaga survei untuk mencoba untuk melemahkan Anies Caimin ini begitu kan ya, pada akhirnya masyarakat di bawah itu sudah bosan dengan hal-hal seperti itu begitu. Dan bahkan dari Poltreking ya mari kita baca ini dari Poltreking ya katanya elektabilitas Anies Baswedan naik begitu kan ya. Bahkan ya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan ya ketika melihat lembaga survei ini. Anies Baswedan mengalami kenaikan ya elektabilitas bakal calon presiden capres di 2024 sejak koalisinya mengemukan Mohaimin Iskandar alias Caimin mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Ya, hal ini diketahui berdasarkan hasil survei terbaru dari Poltreking Indonesia ya. Itu sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya dampak dari Caimin itu sudah benar-benar terasa hari ini ya. Karena pada hakikatnya banyak spekulasi begitu. Mengapa lembaga-lembaga survei itu ya meletakkan Anies Baswedan di urutan ketiga? Karena dia melihat satu persatu lembaga survei yang kemudian merilis bahwa Caimin ya elektabilitasnya segitu ya. Terus kemudian Anies Baswedan dia segitu begitu. Akhirnya mungkin ya bisa digabungkan oleh mereka begitu. Tapi lembaga-lembaga survei hari ini menunjukkan bahwa ya mulai dari SMRC ya indikator terus kemudian Sidi Yunarto begitu kan ya itu menunjukkan bahwa apa yang selama ini trennya begitu kan ya Anies selalu di urutan yang nomor buncit begitu. Tapi pada hakikatnya ada lembaga survei begitu kan ya yang kemudian dari internal sendiri menunjukkan bahwa Anies Baswedan bisa menang satu putaran. Inilah yang kemudian mengapa Anies Baswedan tidak begitu percaya terhadap lembaga survei karena dia sudah paham bagaimana di tubuh ya koalisi perubahan itu begitu kan ya sudah ada sebenarnya begitu sudah merilis ya fakta yang sebenarnya begitu. Dari kalkulasi 36 juta saja begitu kan yang belum tergabung dari simpatisan mereka begitu menunjukkan bahwa kemenangan Anies Baswedan itu bisa saja satu putaran loh begitu kan. Ya, jangan ini dianggap remeh begitu. Dan ini akan menjadi sejarah menurut saya pribadi ketika ada survei yang kemudian meletakkan Anies Baswedan Caimin di urutan ketiga, tapi menang satu putaran itu sudah terbantahkan lembaga survei begitu. Hari ini kita lihat saja apakah ya Anda percaya atau tidak begitu kan ya ketika melihat sebuah realitas ya. Ya Anies di Makassar dengan Caimin di Makassar, terus kemudian di Bandung, terus kemudian di Madura kemarin, terus kemudian di Malang, itu menunjukkan satu kekuatan masyarakat di situ begitu kan. Tanpa iming-iming apapun dia datang mereka begitu kan. Tanpa bagi-bagi sembako mereka datang begitu kan. Artinya apa? Selama ini bahwa kekuatan Anies Caimin ini menjadi magnet di masyarakat sehingga orang-orang akan percaya terhadap perubahan itu. 81% masyarakat itu dengan survei asing mengatakan bahwa ya kemungkinan ini ada
perubahan yang sangat luar biasa. Karena masyarakat menginginkan itu begitu dibandingkan dengan hanya rezim-rezim hari ini begitu kan. Sana sini angka korupsi semakin merajalela, terus kemudian hak rakyat sudah tumbang di situ begitu. Lihat saja mereka begitu. Berbeda dengan cara-cara Anies Baswedan yang kemudian menawarkan solusi yang sangat solutif sekali begitu kan. Ini menjadi potensi begitu kan. Bahkan ini agak lumayan kenaikan adalah Anies Baswedan ya pada Juli yang mendapatkan 15,3% dan pada September menjadi 19% ya. Yakni naiknya ya dari angka tersebut begitu kan pada September menjadi 19,9%. Yang naik itu di angka sekitar 4%. Lah, inilah yang kemudian 4% menjadi ya 19%. Artinya 20% begitu kan ya dibandingkan dengan Pak Ganjar ya dengan Pak Prabowo yang hanya stagnan di situ begitu. Hanta menjelaskan kenaikan terjadi sesuai deklarasi Capres Anies Baswedan jika kita tahu 1-2 hari sebelum ya pengambilan data ada deklarasi dukungan Capres Anies Baswedan. Sebelumnya menurut Hatta elektabilitas Anies Baswedan naik turun ya berawal dari 2001 saat Anies belum pasti apakah ini dideklarasikan menjadi Capres atau tidak. Besarkan elektabilitas di angka 20%. Itu kan sudah jelas mereka begitu. Artinya selama ini memang begitu kan sejak awal itu ya kegaduhan yang sangat luar biasa ketika Partai Demokrat masuk di situ begitu kan ya gonjang-ganjing sana sini begitu seolah-olah menyodorkan Partai Demokrat harus menjadi wakil dari Anies Baswedan menyodorkan AHY di situ begitu kan maka didesaklah yang kemudian banyak spekulasi bahwa koalisi perubahan akan bubar begitu kan memang kenyataannya di waktu yang lalu begitu kan Anies Baswedan sudah pasrah mereka begitu. Karena pada hakikatnya harus AHY yang kemudian yang tidak punya prestasi apa-apa, terus kemudian masih mau melihat bahwa harus AHY di situ yang disodorkan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak spekulasi lah, banyak pengkhianatan dan sebagainya, banyak yang dituduhkan begitu. Artinya selama ini melihat inilah yang perkembangan politik itu mungkin ya para survei akan melihat itu begitu. Padahal pada akhirnya yang mau disurvei apa coba bayangkan begitu. Ketika ada kegaduhan di situ, yang tahu sendiri kan internal mereka pribadi begitu kan. Akhirnya muncullah lembaga survei seolah-olah Anies Baswedan tidak lagi menjadi sebagai seorang presiden begitu kan ya, calon presiden begitu. Pada akhirnya ya Anies Baswedan bisa kok dengan ya PKB di situ begitu. Bahkan ya Poltreking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas ya bakal calon ya Capres di 2024 berdasarkan hasil tersebut. Menteri Pertahanan ya memang 38%. Terus kemudian ya dari Ganjar Pranowo 37% dan Anies Baswedan 19%. Ketika Capres mengalami peningkatan dibandingkan survei sebelumnya, bahkan survei Poltreking Indonesia dilakukan pada periode 3 sampai 9 September 2023. Survei itu dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden. Ya, itulah. Ya, kita lihat saja begitu, hanya 1.220 responden saja begitu kan. Ya, mengapa lembaga-lembaga survei terus yang memainkan peran itu begitu? Karena ingin membentuk opini di masyarakat sebenarnya. Ya, ini kan sudah dibongkar seperti Anies Baswedan mengatakan lembaga survei itu tidak kredibel. Lembaga survei itu cari nafkah di situ begitu kan. Ya, lihat saja di masyarakat nanti. Ya, bahkan bayangan masyarakat kalau hanya presiden ditentukan oleh lembaga survei, wah selesai mereka begitu kan. Tapi kan ini kehendak masyarakat. Demokrasi itu bukan ditentukan terkait dengan adanya lembaga survei begitu kan. Tetapi bagaimana cara partisipasi masyarakat di situ begitu hadir ya untuk kepada masyarakat begitu kepada calon-calon tertentu sehingga ya masyarakat ini melihat bahwa potensi dari seorang capres-cawapres mereka begitu. Artinya apa? Pilihan dari masyarakat itulah yang dikehendaki mereka begitu ya. Ini masih belum ada survei-survei masuk ke desa, nggak ada mereka begitu kan. Karena pada akhirnya sudah tahu bahwa seperti apa sih lembaga-lembaga survei yang ada selama ini begitu kan. Ya, banyak sekali ya. Karena untuk memframing di masyarakat itu kalau sudah jatuh cinta kepada Anies Baswedan tidak mungkin mereka lalu kemudian ya percaya itu begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.